Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rianti Loluan dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bioteknologi peternakan, di mana submateri yang ingin saya bahas yaitu tentang hewan transgenik. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Apa itu hewan transgenik? Secara ilmiah, hewan transgenik merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lainnya. Jadi, hewan transgenik mengandung sisipan gen asing di dalam gen tubuhnya sendiri. Selanjutnya, sejarah singkat hewan transgenik. Rekayasa genetik melalui teknik transgenik telah lama digunakan pada hewan, baik pada taraf penerapan maupun eksperimental. Hewan yang telah berhasil dikembangkan menjadi hewan transgenik adalah mencit, sebagai hewan pioner yang pertama kali dibuat. Saat ini telah dikembangkan tikus, kelinci, domba, babi, dan lain-lain. Nah, domba dan kambing transgenik telah berhasil mengekskresikan protein asin di dalam susunya. Selanjutnya, hewan transgenik dikembangkan dengan 4 cara atau teknik penyisipan gen, yaitu 1. Mikroinjeksi DNA. Yang kedua, transfer gen dengan media retrovirus. Yang ketiga, transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Yang keempat, teknik stem cell embryonik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mikroinjeksi DNA. Mikroinjeksi DNA dilakukan dengan melakukan injeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota lain dalam spesies yang sama ataupun berbeda ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi. Langkah-langkah mikroinjeksi DNA yaitu sel telur yang telah dihasilkan dari proses superevolusi dan fertilisasi in vitro diinjeksi dengan gen asing. Untuk mempertahankan posisi, sel telur digunakan tabung kecil. Proses injeksi larutan yang berisi kopi gen asing atau transgen ke dalam pronukleus betina dilakukan dengan menggunakan jarum yang sangat halus. Selanjutnya, sel telur diintroduksi ke oviduk betina pengganti atau induk angkat. Yang kedua, transfer gen dengan media retrovirus. Langkah-langkah transfer gen dengan media retrovirus yaitu transfer gen menggunakan retrovirus sebagai vektor. Kemudian, menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja. Yang ketiga, transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Langkah-langkah transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik yaitu transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik diaplikasikan dengan menggunakan squared DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkokan embrionik. Sel cangkokan dapat menjadi organisme lengkap. Sel kemudian berikatan dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit. Blastosit kemudian diimplantasi ke induk angkat sehingga dihasilkan keturunan chimera. Untuk mendapatkan keturunan yang homosigot dilakukan perkawinan secara berulang-ulang antara sesama keturunan chimera. Yang keempat, teknik stem cell embryonik. Langkah-langkah teknik stem cell embryonik yaitu sebuah kultur sel ES dimulai dari masa sel bagian dari blastokista tikus. Sel-sel ES ditransfeksikan dengan transgen. Setelah pertumbuhan sel-sel transfeksi diidentifikasi oleh salah satu prosedur seleksi negatif positif atau analisis PCR. Populasi sel transfeksi dapat dibudidayakan dan dimasukkan ke dalam
atau kista yang kemudian ditanamkan ke ibu angkatnya. Garis transgenik dapat dibentuk oleh persilangan dari tikus yang membawa keturunan. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari hewan transgenik. Dapat teman-teman lihat sendiri. Kemudian, hewan transgenik sebagai bioreaktor. Hewan bioreaktor bekerja sebagai berikut. Yang pertama, gen untuk protein yang diinginkan akan dimasukkan via transgenik pada sel target. Yang kedua, menggunakan teknik cloning, sel ditingkatkan menjadi hewan dewasa. Nah, hewan dewasa dapat memproduksi susu atau telur yang kaya akan protein yang diinginkan karena telah dimasukkan gen. Contoh aplikasi teknologi ini adalah BioStel. Produk baru yang luar biasa segera digunakan untuk memperkuat rompi anti peluru dan jahitan sutra di kamar operasi. Dampak positif dan dampak negatif hewan transgenik. Dampak positifnya yaitu manfaat ekonomi dihasilkan hewan yang memiliki karakter yang diharapkan, misalnya kuat, lebih sehat, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Untuk pengobatan manusia, mendapatkan protein farmaseutik untuk insulin yang diproduksi dari air susu hewan ternak. Mempelajari model perkembangan suatu penyakit manusia. Kemudian, produksi bahan baku untuk produksi bermanfaat bagi industri, misalnya benang sutra. Mempelajari rekayasa gen, ekspresi gen, dan perkembangan hewan mamalia. Selanjutnya, dampak negatif dari hewan transgenik yaitu memiliki dampak buruk bagi hewan yang dilibatkan. Berpotensi pergeseran gen hewan, berpotensi pergeseran ekologi karena gangguan adaptasi. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik cloning di bioteknologi. Nah, untuk teknik cloning ini sendiri, teknik cloning terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah cloning inti dan yang kedua adalah cloning gen. Yang akan saya bicarakan pada saat ini yaitu cloning inti. Perlu kita ketahui, cloning inti juga terbagi menjadi dua, yaitu cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Yang akan dibahas adalah reproduktif. Nah, teman-teman, namanya saja sudah reproduktif, berarti tujuan dari teknik cloning reproduktif ini sendiri yaitu untuk menghasilkan individu baru atau menghasilkan organisme baru. Nah, organisme baru yang dihasilkan itu yang bagaimana? Yang identik dengan induknya. Nah, ini disebut cloning atau mengklon, berarti dia menggandakan sehingga identik sekali dengan induknya. Ya, ini misalnya kita punya domba A. Jadi, cloning reproduktif ini sudah dilakukan pada penelitian yang pertama yaitu pada domba Dolly. Ya, misalnya ini kita namai domba A. Dan ini kita namai domba B. Nah, teman-teman, pada cloning reproduktif ini kita harus memiliki dua jenis domba yang berbeda. Domba yang pertama adalah domba A. Dia ini yang akan mendonorkan sel telur. Jadi, ini merupakan domba betina. Dia akan mendonorkan sel telurnya. Bedanya adalah di sini inti dari sel telurnya akan dikeluarkan. Yang berikutnya ada domba B. Jadi domba B itu siapa? Jadi domba B adalah domba yang akan mendonorkan nukleusnya atau intinya. Nah, maka domba B mempunyai inti dan domba A mempunyai telur. Ketika difusi, maka ovumnya atau sel telurnya adalah sel telur domba A. Sedangkan intinya atau nukleusnya di sini
ini milik domba B. Ya, jadi sekali lagi di reproduktif ini ovum dengan inti berbeda pemiliknya. Nah, dari proses itu kemudian apa yang akan terjadi? Kalau sudah disatukan, sudah didifusi, maka ini akan ditumbuhkan di media cawan sampai embrionya siap, yaitu sampai di tahap blastula. Setelah di tahap blastula, maka ovum ini sel telurnya sel telur A dan intinya B. Ini akan dimasukkan atau disuntikan ke domba C, atau dengan kata lain surrogate mother, atau kita sebut juga dengan ibu angkat. Jadi ini boleh C, boleh juga A. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudah ditumbuhkan di media sampai jadi blastosit di tahap blastula, ini dimasukkan kembali dengan jalan in vitro. Jadi, ini disuntikan dengan in vitro ke betina. Domba betina C, nah kemudian nanti akan lahirlah domba cloning. Ya, domba cloning ini tidak mirip dengan domba C dan juga A yang memberikan sel telurnya, tetapi ini justru mirip dengan domba B yang memberikan nukleus atau intinya. Ya, jadi sekali lagi di cloning reproduktif ini harus ada yang namanya pendonor sel telur dan pendonor sel inti. Yang diberikan atau yang memberikan sel telur, inti selnya akan dikeluarkan dan yang akan memberikan sel inti yang diambil dari sel somatik. Jadi apa itu sel somatik? Sel somatik ialah sel tubuh. Jadi sel tubuh bagian manapun ketika nanti diambil intinya, kemudian nanti difusikan sehingga nanti bersatu antara sel telur A dan inti dari domba B. Ketika sudah menjadi blastosit, masuk ke dalam domba C. Ketika lahir, mirip dengan domba B yang merupakan pemberi inti. Jadi pada bayi-bayi cloning atau keturunan cloning itu akan mirip dengan induk pemberi sifat yang tidak lain adalah pemberi nukleus. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan. Adik-adik sekalian, mari kita menyimak video ini bagaimana tentang hewan hasil transgenik. Ada beberapa macam jenis hewan daripada hasil transgenik versi Endospore. Adik-adik, kita lihat bahwa kita mengenal transgenik ini karena ada semakin majunya ilmu bioteknologi, sehingga semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia mengembangkan berbagai manfaat untuk kemudahan hidup manusia. Selain itu, setiap manusia meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia, seperti pada hasil transgenik pada hewan. Jadi, ini adalah salah satu anjing. Anjing adalah hewan hasil transgenik. Dia memiliki struktur dan bentuk yang baru. Oleh karena itu, para rekayasa genetika menciptakan wheelpet generasi baru. Dan hasil transgenik ini bentuk lebih besar, lebih berbobot, otonya menonjol, seperti seorang atletik. Namun, di sini perbedaannya bahwa dia bentuk fisiknya yang lebih menambah, namun sifat seperti anjing, tapi sifatnya seperti anjing-anjing biasa. Nah, kita lihat ini. Jadi, yang selanjutnya adalah hewan hasil transgenik, yaitu berupa sapi. Nah, sapi di sini dia seperti rekayasa yang digunakan adalah bentuk rekayasa hasil perwakilan bibit, di mana dia menggunakan sapi unggulan dengan sapi biasa sehingga menghasilkan sapi yang berbobot. Agar para ilmuwan untuk meningkatkan spesies-spesies dari sapi yang kekurangan gizinya. Nah, kita lihat. Nah, tetapi sifat induknya sangat besar nantinya. Nah,
pada video ini kita lihat bentuk sapinya sangat besar ya, karena sudah melakukan proses transgenik, sehingga hewan hasil transgenik pada sapi itu sangat besar. Dan selanjutnya juga begitu pula sama hewan-hewan lainnya. Jadi pada gambaran video ini, bagaimana menurut adik-adik sekalian, materi apa yang disampaikan oleh pemateri tentang hasil transgenik ini mengarah ke manakah bioteknologi? Apakah mengarah ke bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern? Nah, terima kasih. Itu saja video yang tentang hewan hasil transgenik.